Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Selena Gunandini, NIM 2023 030302. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan proyek dari kewirausahaan saya yang berjudul Every Case Has a Story. Yang dimana bisnis saya ini tentang custom handmade clay kitchen. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang problem statement. Problem yang banyak kita miliki adalah banyak gantungan kunci di pasaran memiliki desain yang seragam dan juga diproduksinya itu secara massal sehingga kurang memiliki nilai personal. Untuk produk custom yang tersedia itu seringkali berharga mahal atau pilihan desainnya itu terbatas. Hal ini membuat konsumen kesulitan menemukan aksesori atau hadiah kecil yang benar-benar unik dan juga bermakna. Next, solution yang bisa kita tawarkan adalah dengan produk kita yang bernama Clay Kay atau bermerek Clay Kay, karena itu produk kita handmade, personalized, affordable, estetik, premium quality dan juga perfect hadiah. Terus bagaimana produk kita bisa menyelesaikan masalah dari yang sebelumnya, karena produk kita itu menghadirkan gantungan kunci handmade berbahan clay yang dapat dikustomisasi sesuai dengan keinginan pelanggan, mulai dari nama, karakter, warna, hingga bentuk tertentu. Apa yang unik dari produk clay key ini? Setiap produknya itu dibuat secara handmade sehingga memiliki nilai seni, kualitas, dan kesan personal yang lebih tinggi. Di sini ada produk overview dari clay key. Clay key itu merupakan usaha yang memproduksi gantungan kunci handmade dengan berbahan clay dengan konsep custom made. Untuk pelanggan dapat menentukan sendiri desain yang diinginkan, dan keunggulan produk dari kita itu, produk kita itu memiliki detail yang rapi, terus juga bisa disesuaikan dengan permintaan pelanggan, menggunakan bahan clay yang berkualitas, cocok sebagai hadiah maupun souvenir, dan juga harga tetap affordable. Selanjutnya ada value proposition. Di sini ada customer jobs, yaitu pelanggan mencari gantungan kunci yang tidak hanya berfungsi sebagai aksesori untuk tas, kunci, atau barang pribadi, tapi juga dapat dijadikan hadiah kecil maupun souvenir yang memiliki kesan unik dan juga personal. Di sini ada value map-nya. Dengan customer job yang kita punya, kita juga ada menawarkan produk dan service. Seperti menawarkan gantungan kunci handmade berbahan clay yang dapat dikustomisasi berdasarkan nama, karakter, warna, maupun bentuk sesuai dengan permintaan pelanggan. Selanjutnya dari customer job itu bisa ditarik customer pain. Karena banyak customer yang mencari aksesori tas kunci atau barang pribadi, di situ kita bisa melihat bahwa di luar sana itu di sana tuh pasaran custom, kalau produk custom itu mahal dan juga pilihannya terbatas. Nah, relievernya itu di clay key ini kita bisa custom sesuai dengan keinginan, handmade dan juga unik, dan juga harganya yang affordable. Lalu ada customer gain, produknya produk customer itu mencari produk yang estetik, bisa di custom sesuai selera dan juga berkualitas baik dan juga bisa berkesan. Nah, kita membuat gain dari clay key, yaitu desain dari clay key itu desainnya eksklusif, memiliki nilai personal dan juga cocok untuk berbagai momen. Ini ada kompetisi dan perbedaan dari produk-produk lain. Dari brand Clay Key, yaitu brand kita sendiri, itu keunggulannya kita membuatnya dengan buatan tangan kita sendiri, bisa di-customize, dan juga harganya affordable. Tapi memiliki kekurangan, yaitu waktu produksi mungkin bisa lebih lama dibanding yang produksi massal. Lalu ada Clay Bee Official, keunggulannya detailnya itu sangat rapi, tapi harganya lebih mahal. Lalu ada brand Mocha Kitchen, desainnya estetik, tapi pilihan customnya terbatas. Lalu ada Dazzle Handmade, itu cocok untuk souvenir, keunggulannya, lalu kekurangannya adalah kurang fleksibel dalam desain, melainkan mereka tidak bisa di-customize. Lalu ada dari brand Miniso, keunggulannya dapat mudah ditemukan, kekurangannya itu tidak dapat dikustomisasi. Kadang juga masih terdapat barang-barang yang mahal. Lalu ada typo, desainnya menarik tapi tidak handmade dan juga harganya relatif lebih tinggi. Lalu ada Koji Genki Project, produk berkualitas tapi harga relatif mahal. Lalu ada competitive advantage. Di sini timbul pertanyaan, mengapa beli Clay Key? Because barang kita itu handmade, one by one, lalu desain dapat disesuaikan atau di-customize, harganya juga lebih terjangkau, nilai emosional lebih tinggi karena bisa dipersonalisasi sesuai dengan diri masing-masing, cocok untuk hadiah maupun souvenir, dan juga bisa mengikuti tren desain yang estetik atau yang lagi happening di waktu sekarang. Terus positioning kita itu kami bukan hanya menjual gantungan kunci, tapi menghadirkan hadiah kecil yang memiliki cerita dan makna bagi setiap pelanggan. Lalu di sini ada analisis SWOT. Strength-nya itu produk handmade itu cenderung lebih unik. Juga dapat dikustomisasi sesuai keinginan, modal awal relatif kecil, dapat diproduksi dari rumah, dan juga nilai kreativitas yang cenderung tinggi. Terus ada weakness atau kelemahan. Produksinya itu membutuhkan waktu yang relatif lama, bergantung pada keterampilan pembuat, dan juga kapasitas produksi terbatas. Lalu bisa beresiko rusak saat penggunaan. Selanjutnya ada opportunity.
Tren produk handmade itu sedang meningkat atau happening, terus juga permintaan souvenir dan hadiah custom semakin tinggi, promosi mudah dilakukan melalui media sosial dan target pasar yang luas. Lalu ancamannya ada banyak kompetitor, produk tiruan dengan harga lebih murah, tren pasar berubah, dan juga bahan baku yang sewaktu-waktu dapat meningkat. Lalu selanjutnya ada analisis Pestel dan juga Frio. Faktornya yang pertama itu ada value, penjelasannya produk memberikan nilai melalui desain handmade yang personal dan estetik. Rarity, tidak semua produk menawarkan custom penuh sesuai permintaan pelanggan, dan juga imitability bisa dapat ditiru, namun kualitas, kreativitas, dan sentuhan handmade sulit disamakan. Lalu ada organization, usaha memanfaatkan media sosial, marketplace, dan sistem pemesanan custom untuk melayani pelanggan secara efektif. Lalu ada pestle analysis, yang itu political, dapat mendukung program UMKM dan juga ekonomi kreatif, ekonomik, produk memiliki harga yang terjangkau sehingga dapat menjangkau berbagai kalangan. Di sosialnya, masyarakat semakin menyukai produk handmade dan hadiah personal. Teknologi ke promosi dilakukan melalui Instagram, TikTok, WhatsApp, bisnis, dan juga marketplace. Lalu environment, mengoptimalkan penggunaan bahan dan mengurangi limbah produksi. Lalu yang legal, usaha akan didaftarkan sebagai UMKM dan mengurus perlindungan merek seiring perkembangan bisnis. Lalu market opportunity, di bagian targeting, target utama kami, yang pertama itu yang primer, pada perempuan usia 18-25 tahun di 70%, mahasiswa aktif di Instagram TikTok, menyukai aksesoris lucu dan gemar membeli hadiah personal. Yang kedua itu laki-laki dan perempuan usia 26-35 itu 20%, membutuhkan souvenir acara, hadiah ulang tahun, hadiah wisuda, dan merchandise komunitas. Yang ketiga itu potensial market, remaja usia 15-17 tahun, 10% pelajar SMA yang menggemari karakter lucu, membeli aksesoris tas dan kunci. Nah, ini bagian segmenting di demografis dari usia 15-30 tahun, perempuan dan laki-laki, pelajar, mahasiswa, pekerja muda. Geografisnya di kota-kota besar di Indonesia, area dengan akses marketplace dan media sosial. Psikografisnya itu menyukai produk estetik dan handmade, selalu mengoleksi barang unik, suka memberikan hadiah personal, dan mengikuti tren di sosial media. Lalu ada customer persona, di sini kita mendapati Aisyah, 21 tahun, mahasiswa berdomisili Jakarta dengan karakteristik aktif di Instagram dan TikTok, menyukai barang estetik, sering memberi hadiah untuk teman, gemar mengoleksi aksesoris lucu. Bandnya itu Aisyah sulit menemukan hadiah yang unik dengan harga yang sesuai. Goal dari kami bisa memberikan Aisyah produk yang estetik, berkualitas, dan dapat dibuat sesuai dengan keinginannya. Nah, solusi dari Clayke ini memberikan gantungan kunci yang dapat dipersonalisasi atau di-customize sehingga lebih bermakna sebagai koleksi pribadi. Terus selanjutnya ada go-to-market strategi. Dari segi harga, kita bisa menggunakan strategi harga yang affordable, yang nantinya bisa bersaing di pasar tanpa mengurangi kualitas dari produk kita. Lalu selanjutnya ada place, penjualan akan dilakukan secara online melalui marketplace, media sosial, dan juga WhatsApp bisnis. Dari promosi, kita bisa menggunakan Instagram Reels, TikTok konten, giveaway, kolaborasi dengan konten kreator, promo bundling, diskon peluncuran produk, dan juga program loyalitas pelanggan. Lalu selanjutnya ada struktur organisasi dari owner itu bisa ke tim produksi, tim marketing, admin, dan juga customer. Nah, owner itu job desk-nya mengelola operasional usaha, keuangan, dan juga strategi bisnis. Produksi membuat produk sesuai dengan pesanan dan juga menjaga kualitas. Lalu tim desain itu membuat konsep desain setelah melayani pemerintahan custom, dan juga tim marketing mengelola media sosial, promosi, dan marketplace. Lalu admin bertugas untuk mencatat pesanan, melayani pelanggan, serta mengatur pengiriman. Nah, ini di sini ada operational plan, yang dimana alur produksinya itu diawali dengan pemesanan, diskusi desain dengan pelanggan, pembuatan desain, pembuatan bentukan clay, pengeringan, finishing, quality control, packaging, lalu pengiriman. Lokasi usahanya itu di rumah, lalu kebutuhan untuk estimasi biaya, potong modal awal itu 2 juta dengan estimasi 500.000 clay, cat dan resin 300.000, ring 200.000, alat 600.000, kemasan 200.000, dan promosi 200.000. Fixed cost-nya itu ada internet, listrik, penyusutan alat. Dengan estimasi 300.000 per bulan, variable cost-nya itu ada clay, cat, resin, ring, kemasan, dan ongkos kirim estimasi 35-45.000 per produk. Estimasi penjualannya itu harga jual rata-rata dari kami ada di 75.000 per produk, target penjualan 100 produk per bulan, dan pendapatannya 7,5 juta per bulan. Lalu di sini ada bisnis roadmap. Roadmap di tahun pertama kita akan membangun identitas brand, fokus penjualan melalui media sosial dan marketplace. Tahun kedua kita bisa menambah variasi produk dengan menjalin kerjasama dengan reseller dan event organizer, dan tahun ketiga kita bisa mengembangkan produk souvenir untuk perusahaan dan institusi, meningkatkan kapasitas produksi. Dan juga di tahun 4 sampai ke 5 itu kita bisa membuka studio kecil, memperluas pemasaran ke tingkat nasional, dan mengembangkan peluang ekspor. Nah, begitu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Like Handmade with Love, craft just for you. Terima kasih.